pemakaman umum, terdapat sebuah makam yang tampak tidak seperti pada lazimnya. Banyak sekali cerita-cerita mistis yang beredar terkait dengan keberadaan makam tersebut. Makam tersebut berada di Desa Selambur, Kabupaten Madiun. Warga sekitar menyebutnya dengan nama Makam Puntuk. Menurut beberapa narasumber meyakini bahwa keberadaan makam Puntuk tersebut sudah lebih dari 100 tahun. Puntuk adalah kata lain dari gundukan. Disebut makam Puntuk karena tidak adanya nama yang pasti dari siapa yang bersemayam di makam tersebut. Untuk itulah warga memberinya nama dengan mengambil fenomena bentuk dari makam itu sendiri. Dan pada malam hari ini kami akan menyampaikan beberapa informasi serta cerita-cerita menarik yang sudah kami himpun dari beberapa narasumber yang ditemui oleh tim Dadi Aji. Desa ke lokasi atau satu lokasi. Selamat malam sederek-sederek Dadi Aji Channel. Berjumpa dengan saya Pak D. Koko dengan rekan-rekan sekalian. Baru saja kita melakukan observasi sowan ke tempat sesepuh, salah satu sesepuh di Desa Selambur, bahwa kemarin kita browsing dari Google adanya makam keramat di Desa Selambur. Akhirnya kami melakukan penelusuran dan alhamdulillah mendapat sekelumit informasi dari pihak tokoh atau sesepuh di Desa Selambur ini yang tidak mau disebutkan identitasnya. Dan karena tidak ingin ditampilkan wajah daripada beliau, maka tadi kita melakukan rekaman secara voice saja. Dan setelah ini, monggo nanti kita langsung ke lokasi daripada makam keramat di Desa Selambur yang disebutkan tadi. Sebelumnya jangan lupa subscribe, komen, dan like channel kami di vlog Dadi Aji. Sampai ketemu lagi, monggo kita di lokasi bareng-bareng berjalan kaki di makam keramat Desa Selambur. Ada yang tersembunyi di balik pekatnya malam, menggoda jiwa penasaran untuk mengintip ke dalam. Apa yang tersembunyi di balik tirai kelam, menyimpan kisah yang dirahasiakan alam. Langkah di jalan sunyi menggema dalam keheningan, menyibak tabir misteri yang menggetarkan hati. Bayangan panjang menjelma menjadi sosok samar. Apakah itu nyata atau hanya ilusi yang mengakar? Sekarang kita berada di makam Desa Selambur. Sedikit informasi bahwa makam Desa Selambur itu ada dua makam di Desa Selambur itu yang sering dijuluki atau sering disebut warga sekitar, yaitu makam kembar. Yang kita berada di depan sini makam Etan. Ini makam Etan atau makam timur. Yang di sebelah sana, di seberang jalan persis di depannya, yaitu makam kulon atau makam barat. Sedikit informasi juga bahwasanya di makam Etan ini, inilah tempat di mana ada sebuah makam keramat yang sering oleh warga lokal disebut, yaitu makam Puntuk, atau biasa orang sini, orang Selambur itu menyebutnya Mbah Puntuk. Yaitu yang inilah yang kita akan melakukan eksplorasi, menggali informasi siapa sih yang berada di atau yang dikubur di makam Puntuk tersebut. Mari kita masuk ke makam Puntuk.
seringkali itu sering ditemukan di makam Punduk ini sejenis ada foto, kadang itu ada BH atau kadang ada rambut yang diikat. Di situ biasanya ada di balik foto ada rapalan-rapalan. Iki si fulan iki digawe ngene, si fulan digawe ngene. Nah itu mohon maaf, seperti itu kesannya mungkin itu bertujuan negatif. Jadi minta tolong untuk kepada sedaya jangan dicontoh ya, itu jangan dilakukan. Alhamdulillah tadi kita sudah kirim doa kepada Mbah yang bersemayam di makam sini. Inilah makam yang tadi kita maksud, yaitu makam Mbah Punduk. Kenapa kok Mbah Punduk? Karena ini merupakan tanah yang konon katanya dulu itu sering, tanah ini sering munduk, atau orang Jawa munduk ya, munduk tinggi, kadang tinggi, kadang ambles, kadang tinggi lagi, di suatu ketika ambles lagi, seperti itu. Inilah sebuah keunikan di makam ini. Jadi sebelum ini dulu cungkup, ini ada 4 ini dulu adalah tiang cungkup. Jadi ini tiang cungkup yang kedua, bukan yang pertama, gitu. Jadi sebelum tiang cungkup ini dalamnya ada kayu. Jadi dulu itu ada cungkup kayu yang enggak begitu besar. Jadi kita flashback ke belakang. Sebenarnya kita melakukan penelusuran untuk sowan-sowan ke tempat poro-poro sesepuh yang mungkin kita dengar ada cerita-cerita tentang makam ini. Kita sudah 2 atau 3 hari yang lalu kita sudah mulai melakukan observasi sowan-sowan ke tempat sesepuh, sehingga kita mendapat beberapa informasi yang nanti akan kita ceritakan. Kembali lagi ke tiang ini, dulu adalah tiang cungkup yang dari kayu, yang nggak begitu tinggi, jadi cuma sebatas gini lah, sebatas gini. Terus si puntukan ini sering sundul ke atapnya itu sering sundul, makanya terus di dhuwurne maneh di sini ya, dhuwurne maneh dengan tiang cor. Jadi di sini dulu kayu, terus ditanam ini, jadi dilapisi cor ini, terus makin tinggi munduk lagi. Akhirnya sama pihak desa ini dibuatkan cungkup yang sekarang berdiri seperti ini. Saya jelaskan, makam di sini tampak terang, tidak horor seperti makam-makam yang ada di tempat lain. Itu karena apa? Ini sebuah inisiatif dari pemerintah desa. Jadi makam di sini itu sering disalahgunakan kan, untuk persembahan, untuk meminta ini itu yang saya ceritakan tadi. Ada foto, ada non sewu, ada BH, ada CD dan sebagainya, dengan niatan yang mungkin saja buruk. Kenapa kok ketika saya berkatakan buruk? Ada foto yang tulisannya di belakangnya itu seperti doa-doa yang tidak baik. Sini tuh ditutup, sempat ditutup, di sini ditutup kain kafan, di sini ada tutup itu tralis tinggi segini. Akhirnya di sini dibuka kembali, tapi dikasih penerangan supaya ketika ada orang yang ingin berniat tidak baik bisa terpantau oleh juru kunci yang ada di depan, atau mungkin ada orang lewat. Saya sambil duduk jarek ya. Alhamdulillah. Kemarin ada penelusuran beberapa tokoh sesepuh. Yang pertama menyebutkan di sini itu versinya dari, mohon maaf kemarin memang sudah izin untuk disebutkan namanya, beliau tidak keberatan tapi tidak untuk gambarnya. Jadi dari Mbah Parni, itu salah satu tokoh sesepuh yang ada di Selambur, itu menyebutkan atau menceritakan, tapi sekali lagi itu berdasarkan
itu pengalaman spiritual ya, bukan secara ilmiah ya, pengalaman spiritual beliau-beliau yang kita sowani. Itu versi 1 yaitu di sini itu namanya Mbah Joko Purnomo. Ada satu lagi yang bilang Mbah Purnomo. Mbah Joko Purnomo itu dikisahkan oleh Mbah Parni itu tadi, itu sebagai orang yang babat agama di desa Selambur, seperti itu. Terus ada versi lagi, itu yang kami dapatkan dari orang yang dulu pernah tinggal di sini, sekarang berdomisili di Kebon Sari sana. Kita sowan ke sana, di sana menceritakan bahwa yang di sini itu Mbah Noyontani namanya, Mbah Noyontani. Jadi dikisahkan beliau itu mempunyai saudara yang namanya Pak Darso. Itu dulu itu bisa dibilang kinasih atau tidak sama seperti orang pada umumnya. Jadi ketika beliau itu sakit atau panas atau mungkin bahkan kadang hilang, itu ditemukan di sini karena beliau meyakini atau sering berjumpa dengan Mbah Noyontani yang katanya bersamayam di sini, seperti itu. Ada lagi versi yang lain. Versi yang lain itu kalau kita googling, maaf tadi harusnya kita jelaskan di awal ya. Di googling itu ketika sederek-sederek sedaya googling makam keramat di desa Selambur akan muncul namanya Syekh Abdurrahman. Nah, saya sendiri kurang jelas dengan Syekh Abdurrahman itu, tapi ya oke, yang namanya itu tapi sifatnya asumsi ya. Kemarin saya juga sowan ke salah satu pengamat sejarah atau yang hobi tentang sejarah di daerah Sewulan, itu sifatnya ternyata asumsi. Jadi kalau dijelaskan secara ilmiah memang belum dapat. Terus ada satu lagi pengalaman spiritual itu dari namanya Mbah Sarmun, kemarin itu cerita. Itu 2 kali beliaunya itu dicegat sama orang laki-laki gitu ya. Laki-laki itu memperkenalkan diri, katanya aku Mbah Palang, katanya aku Mbah Palang, sambil menyebut di lokasi sini, sambil menyebut ke arah makam sini. Jadi beliau itu meyakini bahwa yang di sini itu Mbah Palang berdasarkan pengalaman spiritualnya beliau. Jadi pelajaran yang dapat kita ambil dari beberapa penelusuran, dari beberapa observasi tentang makam Mbah Puntuk ini, yaitu yang perlu digarisbawahi bahwasanya tidak semuanya boleh dibuka. Apa artinya? Jadi ketika wali atau orang-orang luar biasa atau wong jekek atau orang kinacek intinya seperti itu, tidak semuanya itu boleh diketahui banyak orang. Jadi kita juga harus menghargai daripada privasinya beliau yang dulu mungkin berkomitmen aku gak perlu dirui wong okeh, seperti itu. Jadi kalaupun nanti toh kita mencari informasi tentang Mbah Puntuk ini, kalau kita menemukan jawaban alhamdulillah, kalau nanti kita tidak menemukan jawaban ya alhamdulillah juga, karena kita banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Ya, tidak semuanya mbah-mbahnya yang keramat itu mau diketahui identitasnya. Seperti itu sederek-sederek sementara penelusuran atau observasi Mbah Puntuk yang berada di makam desa Selambur, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun. Tetap ikuti channel kami di Dadi Aji. Mohon dukungan, subscribe, like, dan komennya sehingga kita dapat melakukan observasi ke tempat yang lain. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.